Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14 dan ayat 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menegakkan prinsip kebenaran. Berhadapan dengan begitu liarnya tawaran-tawaran dunia, tidak sedikit dari orang-orang Kristen yang sukar untuk menegaskan mana yang sebenarnya adalah kebenaran-kebenaran hidup dan mana yang merupakan jebakan kejahatan atau dosa. Pada zaman demikian ini, setiap murid Kristus dituntut untuk mampu membuat ketegasan-ketegasan dalam bersikap. Untuk mampu hidup secara konsekuen dengan suara kebenaran iman akan Yesus Kristus. Untuk hal itulah, setiap orang Kristen seharusnya memiliki pengenalan dan pemahaman yang mendalam perihal misi hidup Kristus sendiri. Dengan pernyataan yang keras, Yesus menyatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ungkapan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan, kejahatan atau dosa, melainkan untuk memisahkan secara tegas antara kebenaran dan kejahatan atau dosa. Tidak ada jalan atau prinsip abu-abu. Menjadi pengikut Yesus berarti kita mencintai Yesus dengan sepenuh hati dan budi kita. Hanya oleh cinta akan Yesuslah, maka kita akan berani secara tegas untuk berpihak pada kepentingan dan perjuangan Yesus, sekalipun oleh karena kebenaran itu, kita akan menjumpai konsekuensi-konsekuensi atau salib yang tidak ringan, baik itu di dalam lingkungan masyarakat luas maupun dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Bagi orang yang mencintai Yesus, penderitaan atau salib kehidupan tidak lagi dilihat sebagai konsekuensi, tetapi sebagai sebuah misi hidup. Ketika penderitaan atau salib dihayati sebagai bagian dari misi kehidupan, maka sukacita hidup ini tidak lagi diukur dari apakah hidup kita nyaman atau tidak. Sebaliknya, sukacita akan semakin kuat
Karena oleh penderitaan dan salib itu, hubungan kita dengan Yesus Kristus semakin dalam. Inilah iman yang militan. Inilah panggilan dan perutusan sebagai orang Kristen. Saudara-saudariku terkasih, adalah baik jika kita menengok ke dalam diri kita masing-masing dan bertanya sejauh apa militansi iman kita akan Yesus. Misalnya, ketika terdapat peluang untuk korupsi, apakah kita tetap akan bertahan dengan gaji yang kecil? Ketika terdapat godaan untuk selingkuh, apakah kita akan tetap setia dengan pasangan hidup kita? Ketika terdapat peluang untuk menyontek, apakah kita akan tetap bertahan dengan kejujuran? Semoga demikian. Amin.